Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ayu ingin mempresentasikan tentang sistem file virtual. Next. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Hari Bonar Sukumorang dengan NPM 22150189. Perkenalkan, nama saya Abi Pandia, NPM 2215061073. Perkenalkan, nama saya Aliananda dengan NPM 2215061041. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dengan NPM 2255061014. Memperkenalkan diri, saya Nadifa Ismaulia dengan NPM 2215061045. Oke, baik. Setelah memperkenalkan diri kami masing-masing, izinkan saya menjelaskan tentang apa sih itu sistem berkas. Jadi, sistem berkas adalah mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang ada dalam sistem operasi. Ada dua bagian penting yang terdapat dalam sistem berkas, yaitu yang pertama adalah kumpulan berkas, yaitu sebagai tempat penyimpanan data, serta yang kedua ada struktur directory, yang mana berfungsi untuk mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas di dalam sistem. Next. Lalu di sini ada konsep dasarnya. Informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Contohnya yang pertama, text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Lalu yang kedua, ada source file, yaitu urutan subrutin dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Yang ketiga ada object file yang merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Lalu yang keempat ada executable file, yaitu rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isma. Nah, selanjutnya di sini ada materi terkait atribut berkas. Nah, jadi berkas itu diberi nama dan untuk kenyamanannya bagi pengguna, untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nah, nama berkas itu sendiri biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas. Sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas itu sama. Slide. Nah, di sini juga ada bagian-bagian dari atribut berkas, yaitu lokasi, proteksi, nama, ukuran, tipe, dan waktu. Adapun penjelasan singkatnya itu ada di samping. Jadi informasi tentang seluruh berkas itu disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Nah, direktori seperti berkas itu harus bersifat non-volatil. Jadi, keduanya harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa bagian per bagian ke memori pada saat dibutuhkan. Lanjut, di sini juga data itu bisa berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring penggunaan dari berkas. Dan ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses, pengguna, bahkan sistem yang membuatnya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzan. Oke, selanjutnya di sini ada operasi pada berkas ya. Jadi operasi pada berkas itu adalah jenis data abstrak untuk mendefinisikan berkas secara tepat. Lihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi itu menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Next. Oke, yang kedua di sini ada jenis-jenis berkas ya. Jadi jenis-jenis berkas ini dikelompokkan berbagai macam ya. Yang pertama ada executable, fungsinya itu untuk program yang siap dijalankan. Kemudian ada objek, fungsinya untuk bahasa mesin, kode terkompilasi. Kemudian ada kode asal, fungsinya itu kode asal dari berbagai bahasa.
Kemudian ada batch, itu perintah pada shell. Ada text, data teks dokumen. Ada pengolah kata, yaitu fungsinya untuk format jenis pengolah data. Kemudian ada library, fungsinya untuk library untuk rutin program. Kemudian ada print gambar, itu fungsinya untuk format ASCII atau biner untuk dicetak. Kemudian yang terakhir ada archive, yaitu beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas. Terkadang juga dimanfaatkan untuk menyimpan. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kalian Anda. Silakan. Baiklah, di sini yang pertama ada metode akses. Yang pertama itu ada akses secara berurutan. Akses secara berurutan atau disebut juga dengan sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Nah, operasi dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi input-output. Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tab model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device akses atau urut atau maupun acak. Kemudian yang kedua ada akses langsung atau direct access, merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length, logical order, tanpa adanya urutan. Kemudian yang ketiga itu ada akses menggunakan indeks. Metode ini merupakan hasil dari pengembangan metode direct access. Metode ini memasukkan indeks untuk mengakses berkas. Jadi untuk mendapatkan suatu informasi, suatu berkas, kita mencari dahulu indeks, lalu menggunakan pointer untuk mengakses berkas dan mendapatkan informasi tersebut. Next. Kemudian ada struktur berkas. Suatu berkas harus memiliki struktur yang dikenali oleh sistem operasi. Sebagai contoh, sistem operasi menginginkan suatu berkas yang dapat dieksekusi memiliki struktur tertentu agar dapat diketahui di mana berkas tersebut akan ditempatkan di memori dan di mana letak instruksi pertama berkas tersebut. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib Pandia. Pada Habib Pandia dipersilakan. Selanjutnya di sini terdapat struktur berkas pada disk. Semua input-output dari disk dilakukan dalam satuan blok dan semua blok atau physical record memiliki ukuran yang sama. Tetapi ukuran dari physical record tidak sama dengan ukuran logical record. Ukuran dari logical record akan bervariasi, memuatkan beberapa logical record ke dalam physical record, merupakan solusi umum dari masalah ini. Setelah itu, semua input-output dari disk dilakukan dalam satuan blok dan semua blok physical record memiliki ukuran yang sama. Tetapi ukuran dari physical record tidak akan sama dengan ukuran dari logical record. Setelah itu, semua input-output dari disk dilakukan dalam satuan blok physical record. Memuatkan beberapa logika record ke dalam physical record merupakan solusi umum masalah ini. Setelah itu terdapat implementasi direktori. Implementasi direktori ini adalah pemilihan dalam algoritma direktori dan manajemen direktori mempunyai efek yang besar dalam efisiensi, performa, dan kehandalan dari sistem berkas. Jadi ada macam-macam implementasi direktori. Yang pertama ada linear list. Metode yang paling sederhana dalam pengimplementasian sebuah direktori adalah dengan menggunakan linear list dari berbagai nomor berkas dengan penunjuk ke blok data. Linear list dari direktori memerlukan pencarian searah untuk mencari suatu direktori di dalamnya. Metode sederhana untuk diprogram tetapi memakan waktu lama ketika dieksekusi. Setelah itu terdapat hash table. Metode paling sederhana dalam mengimplementasikan sebuah direktori adalah menggunakan linear list dari penunjukan blok data. Setelah itu terdapat macam-macam sistem berkas. Ada sistem operasi Windows, merupakan sistem operasi yang telah dikenal luas. Sistem operasi ini sangat memudahkan para penggunanya dengan membuat struktur direktori yang sangat user-friendly.
para pengguna Windows tidak akan menemui kesulitan dalam menggunakan sistem direktori yang telah dibuat oleh Microsoft ini. Windows menggunakan sistem drive letter dalam mempresentasikan sistem partisi dari disk. Sistem operasi secara otomatis akan terdapat dalam partisi pertama yang diberi label drive C. Nah, sistem operasi Windows dibagi menjadi dua, yaitu Windows 9X dan Windows NT atau New Technology. Direktori yang secara otomatis dibuat dalam instalasi Windows adalah direktori C:2/Windows, direktori C program file, direktori C my document. Baik, sekian sudah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.